lagi Anda akan mengikuti kegiatan Kurma Kuliah Ramadan yang dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berupa nikmat keimanan, nikmat keislaman dan nikmat panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan curah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini, pada pertemuan yang kedua kali ini, kembali ulun akan membacakan kitab yang dikarang oleh Habib Hasan Al-Qab yang berisikan tentang masalah fikih. Nah, pada kesempatan ini pula ulun menyambung pembacaan atau masalah yang sebelumnya mengenai puasa Ramadan. Nah, pada kesempatan ini berkaitan dengan pembatal puasa. Nah, di sini ulun akan kembali membacakan pembatal puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fid dharain amin. Mubtilatis shaumi. Nah, di sini pengarang menuliskan ada beberapa mengenai pembatal puasa. Nah, di sini membagi ada dua bahagian yang pertama, ismun yubtilu sawmi la sawma nafsahu. Jadi bahagian yang pertama adalah yang bisa membatalkan puasa, yang bisa membatalkan pahala puasa la sawma nafsahu. Nah, jadi puasanya tetap. Kalau bahagian yang pertama ini ibadah puasanya tetap jalan, namun pahala puasanya kita tidak mendapatkan. Nah, bahagian yang pertama, fala yajibu alaihi al-qada'u. Nah, ini tidak wajib qada. Jadi ketika puasanya tetap sah, pahalanya tidak didapatkan, kita tidak wajib mengqada puasanya. Ini bahagian yang pertama, wa tusamma al-muhbitat. Nah, itu disebut al-muhbitat kalau bahasa fikihnya. Kemudian bahagian yang kedua adalah qismun yubtilus shauma wa kadzalika as-shawab. Jadi bahagian yang kedua adalah yang bisa membatalkan puasa, artinya selain pahalanya batal juga puasanya batal. Jadi keduanya batal. Kalau yang pertama tadi itu pahalanya saja yang batal, artinya tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia kerjakan. Fa yajibul qada'u fihi. Wah, jadi ketika puasanya batal, maka seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan tadi membatalkan puasanya, maka dia wajib mengqada puasanya. Nah, kemudian kita masuk kepada bahagian yang pertama tadi, al-muhbitat. Nah, apa ta'rif atau pengertian daripada muhbitat ini? Wahiyya ma tubtilu shawabus shaumi. Itu adalah sesuatu yang bisa membatalkan pahala dari puasa. Karena sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa al-ju'u wal arsh. Jadi berapa banyak, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa daripada puasa yang dia kerjakan melainkan haus dan lapar saja. Jadi ketika orang berpuasa tersebut tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang tersebut, maka puasanya akan menjadi batal pahalanya. Yang pertama yang bisa membatalkan pahala daripada puasa orang di bulan Ramadan adalah al-ghibatu. Nah, jadi ketika dia melakukan ghibah pada bulan Ramadan, maka pahala dari puasanya itu menjadi batal, artinya tidak mendapatkan pahala daripada puasa yang dia kerjakan. Nah, di sini pengarang menyebutkan pengertian daripada ghibah itu apa?
wa hiya dzikruka akhaka al-muslim bima yakrahu wala kunta sadikan. Jadi kita menyebutkan sesuatu tentang seorang muslim kita tadi dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Jadi ketika saudara kita yang muslim tadi tahu apa yang kita sebutkan tadi, dia tidak senang, nah itu disebut ghibah. Sekalipun yang kita sebutkan tadi, yang kita bicarakan tadi tentang saudara kita tadi itu adalah yang benar, sekalipun benar kenyataannya. Nah, tetapi ketika orang yang bersangkutan itu tahu bahwa dia dipandirakan, nah maka dia akan tidak senang, nah itu disebut ghibah. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan pahala puasa lagi adalah an-namimah wa hiya naqlul kalami bi qasdi i'a'il fitnah, yaitu memindah perkataan dengan tujuan agar terjadi fitnah. Jadi ketika bulan puasa gawiannya misalnya suka mengadu domba orang, nah maka ketika dia pada saat puasa melakukan hal tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan daripada pahala puasa yang dia kerjakan. Nah, jadi adu domba ini pada saat bulan puasa juga bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan pahala puasa lagi adalah al-kadzibu. Nah, jadi ketika seseorang melakukan kebohongan, melakukan berdusta bahasa kitanya, nah maka puasanya juga menjadi batal. Pahala puasanya menjadi batal. Nah, di sini pengarang menyebutkan pengertian daripada al-kadzib itu apa? Al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Jadi menghabarkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya yang seharusnya dihabarkannya A, dia menghabarkan B, artinya tidak menyampaikan dengan sesuai kenyataan. Itu adalah al-kadzib. Nah, berdusta ini kalau misalkan orang itu sebelum masuk Ramadan gawiannya misalnya tiap hari selalu berbohong, pada saat bulan Ramadan tidak menutup kemungkinan dia melakukan lagi. Jadi berbohong ini perkara yang susah ketika orang tersebut sudah terbiasa pada hari-harinya itu suka berbohong atau berdusta. Kemudian kita masuk kepada yang keempat lagi yang bisa membatalkan pahala daripada puasa yang kita kerjakan adalah an-nazru lima yahrumu. Nah, memandang sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi pada saat siang hari kita memandang sesuatu yang diharamkan itu apakah memandang secara nyata atau melewat HP misalnya, nah itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Au lima yahillu bisyahwatin, atau memandang sesuatu yang dihalalkan dengan syahwat, misalnya memandang bini kita, memandang istri kita, namun pandangan tadi disertai dengan syahwat. Nah, jadi ketika pandangan tadi disertai dengan syahwat, maka itu bisa membatalkan daripada pahala puasa yang kita kerjakan. Jadi yang pertama tadi, yang keempat tadi adalah an-nazru lima yahrumu, memandangkan kepada sesuatu yang diharamkan. Artinya yang diharamkan ini adalah bukan daripada istri kita, misalnya orang lain. Nah, itu misalkan yang susah memandang, menghindari pandangan ini adalah ketika orang itu bekerjanya di pasar. Nah, itu sangat susah. Nah, kalau misalkan berjualan misalnya bertunduk saja, nah khawatirnya jualan kita tidak laku lah. Jadi orang-orang yang di pasar itu sangat berat ujiannya ketika dia berdagang. Kemudian yang kelima yang termasuk bisa membatalkan pahala puasa adalah al-yaminul kadzibah. Nah, sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini misalnya dia melakukan pencurian. Lalu ketika ditemukan orang dia sedang mencuri, misalkan dibawa ke kantor desa, bersumpah-sumpah misalnya supaya dia hilang dari jeratan orang desa tadi misalnya. Nah, itu juga bisa membatalkan pahala puasanya ketika dia melakukan sumpah dengan tujuan yang lain lah. Kemudian yang keenam yang bisa lagi membatalkan pahala daripada puasa yang dia kerjakan adalah qauluz zur wal fahsyu wal amalu bihi. Jadi perkataan yang keji, perkataan yang kotor itu juga bisa menghilangkan daripada pahala puasa. Nah, setelah dia berkata keji, berkata kotor tadi, mengamalkan pulang. Nah, menggawi apa yang dia sambat tadi, apa yang dia katakan tadi, menggawi pulang. Nah, itu juga bisa membatalkan pahala daripada puasa yang dia kerjakan. Karena ada
hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Jadi ketika seseorang itu pada saat dia berpuasa tidak meninggalkan perkataan yang keji dan mengamalkan perkataannya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dengan puasanya. Artinya puasanya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua adalah yang bisa membatalkan daripada puasa. Jadi bagian yang pertama tadi adalah pahala puasa itu tidak didapatkan. Seperti tadi apa? Yang pertama tadi al-ghibah, an-namimah, al-kadzib, berbohong, memandang kepada sesuatu yang diharamkan, memandang istri kita misalnya cuma dengan disertai syahwat. Kemudian yang kelima tadi al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kemudian yang keenam yang bisa membatalkan daripada pahala puasa adalah perkataan yang keji. Nah, itu yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian kita masuk kepada bahagian yang kedua, yaitu yang bisa membatalkan puasanya. Jadi pahala puasanya batal, puasanya sendiri juga batal. Wa hiya ma yubtilu asla shaumi. Nah, itu adalah yang bisa membatalkan asal puasa tersebut. Nah, di sini pengarang ada menyebutkan 8 macam atau 8 perbuatan, perkataan yang bisa membatalkan daripada puasa yang dia kerjakan. Yang pertama adalah al-mubtirul awwalu ar-riddatu. Nah, wa hiya qat'ul islami biniyatin aw qaulin aw fi'lin walau kanat riddatu lahzatan wahidatan. Jadi ketika seseorang pada saat dia berpuasa melakukan kemurtatan atau keluar daripada agama Islam, baik itu dengan niat atau perkataan atau perbuatannya, maka itu bisa membatalkan pahala, membatalkan puasanya. Maka sekalipun masa murtadnya tadi itu 1 menit saja, sebentar saja misalnya, nah itu tetap membatalkan akan puasa yang dia kerjakan pada saat itu. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan puasa lagi adalah al-haidu wan nifasu wal wiladah walau lahzatan minan nahari. Jadi ketika seorang perempuan dia sedang melakukan puasa, ternyata ada keluar darah darinya, maka itu juga akan membatalkan puasa yang dia kerjakan. Sekalipun keluarnya tadi 1 menit haji misalnya, nah tetap membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan puasa lagi adalah al-jununu walau lahzatan. Nah, jadi orang itu gila sekalipun sebentar. Nah, memang gila ini kada dikehendaki, cuman ketika masa gila itu datang, waktu gila itu datang, maka puasanya pun ketika itu menjadi batal. Kemudian yang keempat lagi yang bisa membatalkan puasa seseorang adalah al-ighma'u was-sukru, gila bayi atau penyakit ayan, was-sukru dan mabuk. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang bisa batal ketika seseorang itu datang masa gila ayan tadi dan mabuk tadi, itu ada beberapa kriteria. Nah, di sini pengarang menyebutkan idza amma jami'an nahari. Nah, apabila nang gila bayi atau mabuk tadi itu amma jami'an nahari, artinya dari terbit fajar mulai misalkan sampai fajar sampai nanti tenggelam matahari, itu seharian misalnya masanya, nah maka itu puasanya menjadi batal. Wa amma idza afaqa. Nah, apabila ada sembuh misalnya nang orang yang gila bayi tadi atau yang mabuk tadi, walau lahzatan wahidatan, sekalipun masa sembuhnya itu 1 menit saja, nah maka puasanya pun menjadi sah. Nah, ini adalah pendapat yang diperpegangi menurut Imam Ramli. Jadi pendapat yang paling kuat di antara pendapat yang lain. Nah, di sini ada pendapat yang lain lagi yang mengatakan wa inda Ibnu Hajar, dan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, ya betulu idza ta'adda bihi walau lahzatan wahidatan. Nah, misalnya kita kayak apa caranya supaya mabuk. Jadi ketika kita menyengaja mabuk,
Sekalipun mabuknya tadi satu mat, ketika kita dilakukan dengan sengaja maka itu akan membatalkan puasa yang kita kerjakan ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Wa qala akharun, nah dan imam-imam yang lain mengatakan, nah kalau akharun ini biasanya pendapatnya itu lemah. Nah yang kuat tadi adalah menurut pendapat Imam Ramli. La yabtulu illa idza ta'adda wa amma jami'an nahari. Nah jadi menurut pendapat yang lain itu tidak batal puasanya sekalipun dia melakukan tersebut, melakukan misalkan supaya mabuk tadi, dimabuk-mabukakan sekalipun sengaja, nah itu kada batal puasa. Nah wa amma jami'an nahari, dan seluruh waktu puasa misalnya dari terbit fajar tadi sampai nanti tenggelam matahari, nah kada batal juga. Nah ketika sengaja baru itu bisa membatalkan puasa. Para pendengar radio Suara Al Khair 92,7 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada pembatal puasa yang kelima adalah al-jima'u. Nah, jadi pembatal puasa yang kelima adalah seseorang itu melakukan jima di siang hari Ramadan. Nah, jima di sini ia jama'a, apabila seorang berhubungan badan. Nah, di sini ada pengarang menuliskan walau fi duburin au bahimatin, sekalipun melakukannya tadi di bagian yang lain, au bahimatin atau pada binatang, misalnya kadada bisi bini misalnya kada tahan lagi melakukannya lawan binatang, nah itu tetap membatalkan daripada puasa yang dia kerjakan. Idza jama'a amidan, nah melakukannya tadi apa? Amidan, sengaja, bersengaja, aliman bitahrimi, mengetahui pulang dengan haramnya berjima tadi, mukhtaran, keinginan sendiri, nah batala saumuhu. Jadi ketika seseorang melakukan berhubungan badan pada saat bulan Ramadan, pada siang Ramadan, maka itu akan membatalkan puasa. Nah, selain membatalkan puasa, nah di sini pengarang menyebutkan dia mendapatkan takjir yang lain juga. Jadi wa ijab sada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bi jama'in tamin asima bihi lisaumi tarattaba alaihi khamsyatu asya. Jadi selain membatalkan puasa yang dia kerjakan, juga dia mendapat hukuman. Di sini ada 5 hukuman bagi orang yang melakukan hubungan pada siang hari Ramadan. Yang pertama adalah luhuqul ismi. Jadi selain puasanya batal, juga dia mendapatkan dosa terhadap apa yang dia kerjakan tadi. Kemudian yang kedua, meskipun puasanya batal, wujubul imsaki. Nah, jadi dia tetap wajib bertahan, artinya tidak boleh makan dan minum sekalipun puasanya tadi batal. Nah, jadi diwajibkan bagi orang yang melakukan hubungan badan pada siang hari itu bertahan, artinya tidak makan dan minum sekalipun tidak dihukumkan puasa lagi baginya. Kemudian yang ketiga adalah wujub ta'jir wa huwa at-ta'dibu minal hakim wa yakunu li ghairi ta'ibin. Jadi ketika seseorang tadi sudah melakukan hal tersebut, maka ketika dia tidak bertobat, maka disuruh bertaubat dahulu lah. Jadi dianjurkan untuk hakim misalnya yang berwenang itu menyuruh yang bersangkutan tadi untuk bertobat dari dosa yang dia kerjakan. Kemudian yang keempat, wujubul qada, jadi wajib mengqada puasanya. Nah, selain batal tadi juga diwajibkan untuk mengqada puasanya. Nah, yang kelima ini adalah kafarat yang besar bagi orang yang melakukan hubungan pada bulan Ramadan adalah wahiyya ahadu salasati asya'a fala yantaqilu ila al-khaslati sanah illa idza ajaza amma qablaha. Jadi di sini ada beberapa urutan bagi hukuman orang yang melakukan hubungan badan pada bulan Ramadan adalah yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minatin. Jadi memerdekakan satu hamba perempuan yang beriman. Nah, jadi itu urutan yang pertama dahulu ketika orang yang berpuasa melakukan hubungan dengan istrinya. Nah, jadi ini bagian yang pertama. Namun sekarang
hamba ini sudah ditiadakan. Nah, jadi sudah kada ada lagi pada masa sekarang itu hamba. Nah, kemudian yang kedua, syamu syahraini mutatabi'aini. Nah, jadi dia juga diwajibkan untuk melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa sebulan saja misalnya kada tahan, apalagi puasa 2 bulan. Nah, di sini dianjurkan pulang puasanya itu harus berurut-urut, kada boleh misalkan ada puasa kada satu hari kada puasa. Jadi ketika satu hari ada yang tidak puasa, dia mengulangi dari ke hari yang pertamanya. Jadi misalkan sudah puasa 5 hari, ternyata hari ke-6 dia kada puasa. Nah, jadi mau ulangi lagi kepada hari yang pertama. Nah, ini beratlah bagi orang yang melakukan hubungan pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ketika misalnya kada mampu puasa bulan Ramadan, puasa berturut-turut selama 2 bulan tadi, it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Jadi memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin tadi yang 60 tadi 1 mud. Nah, 1 mud itu orang kada ingat ukurannya berapa, cuman di rumah itu ada mud lah. Jadi mud itu ada bentuknya lain litaran. Nah, wa tajibul hadhil kafaratu 'alal rajuli la 'alal mar'ati. Nah, jadi kifarat ini ditujukan kepada suaminya, bukan istrinya. Jadi yang wajib membayar kifarat ini adalah suaminya, bukan istrinya. Wa takarraru kafaratu bi takarrul ayyami. Jadi berulang-ulang kafarat ini atau hukuman ini bagi orang yang melakukan hubungan pada bulan Ramadan tadi dengan berulang-ulangnya hari. Jadi ketika dia melakukannya beberapa kali pada bulan Ramadan, maka sebanyak itulah hukuman yang dia dapatkan. Artinya misalkan melakukan hubungan misalnya sebanyak 2 kali. Nah, jadi puasanya otomatis itu yang tadi asalnya 2 bulan berturut-turut, ketika 2 kali melakukan, maka otomatis dia harus membayarnya dengan puasa itu selama 4 bulan berturut-turut. Nah, jadi sangat berat hukumannya bagi orang yang melakukan hubungan di bulan Ramadan sedangkan dia sedang berpuasa. Kemudian yang keenam yang bisa membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah usulu ainin min manfadin maftuhin ilal jawfi. Masuknya benda kepada lubang yang terbuka sampai kepada rongga. Jadi ketika masuk benda misalnya makanan lah, anggaplah makanan masuk ke rongga kita, maka itu bisa membatalkan puasa yang dia kerjakan. Di sini ada pengarang menuliskan qauluhu wasulu ainin, masuknya benda, kharaja bihi al-hawa'u fala yadurru wusulul hawain ilal jawfi, maka tidak mengapa kata pengarang masuknya udara kepada rongga kita. Jadi ketika udara masuk ke rongga kita itu tidak membatalkan puasa. Wa kadzalika mujarradut ta'mi waraihi bidun ainin. Nah, seperti itu juga tidak membatalkan puasa adalah bau makanan. Jadi bau makanan itu kan macam-macam. Jadi ketika bau makanan tadi masuk ke rongga kita, itu juga tidak membatalkan akan puasa yang dia kerjakan. Para pendengar Radio Suara Al-Khair 92,FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada yang ketujuh yang bisa membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah al-istimna'u. Nah, ini adalah bersedap-sedap. Nah, bersedap-sedap ini juga bisa membatalkan puasanya. Talabul khurujil maniyyi, jadi menuntut orang yang berpuasa tadi menghendaki mengeluarkan air mani lah, imma biyadihi, manakala mengeluarkannya tadi dengan tangannya, au biyadi halilatihi, atau dengan tangan kekasihnya, tangan istrinya, misalnya kada tahan lagi hendak minta keluarkan non bininya. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Au bipikrin au nazrin in alimal inzala bihima au bimudaja'atin. Nah, jadi atau mengeluarkannya tadi dengan pikiran atau dengan pandangan. Nah, in alimal inzala bihima, jika mengetahui dia mengeluarkan tadi dengan keduanya tadi bisa membatalkan puasa.
fa idza anzala fi ihda hadhil halati batala shaumuhu. Jadi apabila keluarnya dengan salah satu kedua tersebut maka bisa membatalkan akan puasa yang dia kerjakan. Kemudian yang terakhir yang bisa membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah al-istiqa'u. Nah, apa sini istiqa? Talabu wa ta'amudu khurujil qai'i. Jadi menghendaki mengeluarkan muntah. Jadi menyengaja muntah. Nah, itu juga bisa membatalkan akan puasanya. Fayubtilu walau kana qalilan. Maka ketika kita menyengaja muntah sekalipun yang keluar tadi adalah sedikit, maka itu tetap membatalkan akan puasa yang dia kerjakan pada saat bulan Ramadan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.